Tidak terasa tahun 2022 akan segera berakhir. Besok kita akan menemui tahun baru yaitu tahun 2023. Nah, ada sebuah hadis dhaif. Ada sebuah hadis dhaif yang artinya barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin dia akan termasuk orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, orang yang hari ini masih sama saja dengan hari kemarin dia orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin maka dia terlaknat. Nah, ini merupakan golongan orang-orang yang dalam menyikapi suasana tahun baru. Yang pertama adalah orang yang lebih baik, maka dia akan beruntung. Orang yang memiliki sifat yang seperti ini nanti ketika akhir tahun, seperti saat ini dia akan bermuhasabah diri. Dia akan melihat bagaimana track record atau catatan selama setahun ini, tahun 2002 ini, 2022 ini, bagaimana dengan kesehariannya, bagaimana dengan kualitas amal ibadahnya, kemudian apa saja dosa yang dia lakukan, kemudian planning apa yang belum dia selesaikan atau tujuan apa yang belum dia capai. Dia akan memikirkan itu semua. Kemudian nanti dia akan planning lagi, perbaiki lagi, ditingkatkan lagi, kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tahun atau hari ke depan yang lebih baik. Itu yang pertama, orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah orang yang rugi, yaitu masih sama saja. Ya udah, mau hari kemarin, mau sekarang, mau besok, ya udah sama aja, monoton atau mendatar. Seperti itu saja ya. Hari ini nggak ngapa-ngapain, besok ya nggak ngapa-ngapain. Hari ini cuma gini aja terus gak ada peningkatan. Nah, itu nanti termasuk orang yang rugi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terlaknat, yaitu lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, mungkin ada sebagian orang yang pada malam tahun baru kemarin dia tidak punya pacar, kemudian di tahun 2022 dia punya pacar, bermain dengan pacarnya, bermesraan dengan pacarnya, bersentuhan dan sebagainya. Kemudian ada yang minum minuman keras padahal tahun kemarin tidak minum minuman keras, berkholwat, bercampur lawan jenis di sana, berpesta pora merayakan malam tahun baru. Nah, itu nanti akan termasuk orang yang ketiga tadi, orang yang terlaknat. Bukan saya menggurui atau menjadi seorang ustadz seperti itu, tapi saya hanya mengingatkan kepada diri saya sendiri karena mulut ini lebih dekat dengan telinga saya, kemudian mengingatkan orang yang melihat video ini. Jadi teman-teman, bukannya saya kok tidak senang ataupun bagaimana ketika ada malam tahun baru. Iya, ketika pergantian malam tahun baru, saya senang dan saya sedih. Dua hal ini terjadi sekaligus ketika pergantian malam tahun baru. Senangnya kenapa? Saya senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipanjangkan umur saya, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat Islam, masih diberikan sehat dan waktu untuk hidup di dunia ini sampai pada tahun di penghujung tahun 2022 ini. Saya senang bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sedihnya kenapa? Saya sedihnya karena setiap akhir tahun berarti tahun-tahun menuju kematian saya akan semakin dekat. Umur saya akan menjadi semakin pendek. Bahkan kiamat pun akan semakin mendekat pada diri kita. Maka dari itu saya bersedih, ya Allah, apa saja dosaku, apakah aku masih banyak melakukan dosa selama ini. Terus terngiang-ngiang, kemudian kadang sedih, kemudian beristighfar kepada Allah dengan mengucap astagfirullah atau dengan taubatan nasuha seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai kita termasuk orang yang ketiga. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang pertama yang beruntung, minimal yang kedua, minimal rugi lah. Malam tahun baru tidur atau enggak push rank main Mobile Legends, karena ini kan habis reset season kan seperti itu. Nah, daripada kalian berkholwat keluar berpesta pora melebihi batas, bercampur laki-laki perempuan, bermain dengan pacarnya bahkan sampai berzina, kemudian minum minuman keras, mending kalian push rank atau tidur. Atau yang lebih baik muhasabah diri, perbaiki diri, buat planning baru untuk tahun depan, apa yang mau kalian capai, perbaiki kualitas ibadah kalian, kemudian jangan lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Ahmad Fauzi. Saya bukan ustadz, apalagi kiai, apalagi ulama. Saya cuma hanya seorang hamba Allah yang mencoba menyampaikan kepada diri saya sendiri, kemudian kepada orang-orang yang melihat video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.